Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mubarton. Perkenalkan nama saya Muterek Nasution dengan NIM 257038007. Mahasiswa dari Magister Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara. Kali ini kita akan membahas K-means clustering untuk menentukan jenis saham liquid 45 periode Oktober 2025 hingga Januari 2026. Ini merupakan salah satu algoritma machine learning ya. Nah, video ini akan menerapkan sebuah unsupervised learning dari sebuah machine learning yaitu algoritma K-means clustering untuk mengelompokkan saham-saham LQ45 berdasarkan kemiripan karakteristik pergerakan harga yang diekstraksi dari data historis 5 tahun terakhir. Nah, K-means bekerja dengan cara mengelompokkan data ke dalam sejumlah klaster, kemudian akan menentukan kemiripan karakteristik dari tiap data. Algoritma ini dimulai dengan menentukan jumlah klasternya, kemudian menginisialisasi titik pusat klaster atau yang sering disebut dengan centroid. Lalu dia akan menghitung setiap jarak dari masing-masing centroid dan dimasukkan ke klaster-klaster yang eh, terdekat, yaitu klaster-klaster yang memiliki kemiripan karakteristik. Setelah itu, posisi sentroid diperbarui berdasarkan rata-rata anggota klaster dan proses ini diulang hingga konvergen, hingga datanya habis ya. Dalam penelitian ini, Kemes digunakan untuk mengelompokkan saham-saham LQ45, yaitu saham-saham 45 saham paling liquid dalam periode yang ditentukan oleh BEI. Berdasarkan karakteristik pergerakan harga yang diekstraksi dari data historis tanpa menggunakan label jenis saham sebelumnya, karena ini merupakan unsupervised machine learning. Di sini kita ada catatan penting ya. Fokus penelitian ini bukan prediksi harga dan bukan sinyal untuk beli ataupun jual, tetapi ini merupakan clustering atau pengelompokan jenis saham. Kita mulai dari data yang akan digunakan, yaitu dataset 45 saham LQ45 periode Oktober 2025 hingga 2 Januari 2026. Untuk listnya saya dapat dari IDX ya, dari website IDX ada 45 saham. Kemudian data setiap saham itu terdiri dari data close dan volume yang diambil dari Yahoo Finance melalui library yang disebut YFinance. Kenapa memilih LQ45? Karena LQ45 berisi saham-saham yang relatif liquid dan aktif diperdagangkan, sehingga data historisnya cenderung lengkap dan juga banyak yang memakainya. Kemudian menggunakan LQ45 itu memberi konteks lokal bagi saham-saham di Indonesia. Jadi pembahasan kita terfokus pada saham-saham lokal alias saham-saham yang diperdagangkan di IDX. Kemudian data saham itu merupakan real world data yang fluktuatif dan noise, sehingga relevan untuk pengujian metode AI. Lalu, kenapa memakai data 5 tahun? Periode 5 tahun itu sudah cukup memberi observasi untuk menghitung fitur-fitur yang akan kita gunakan seperti return, volatilitas, drawdown, dan momentum secara lebih representatif. Bukan hanya pola jangka pendek, tetapi data mundur yang sangat baik. Kemudian di sini kita mulai untuk source code-nya. Pertama kita menginstal YFinance, kemudian mengimport modul-modul yang sudah ada. Ini ada modul NumPy itu untuk perhitungan matematika. Kemudian Pandas untuk modul yang biasa digunakan untuk pengolahan dataset. Kemudian Matplotlib biasanya untuk membuat gambar. Kemudian YFinance ini untuk mengambil data saham tadi. Kemudian ada preprocessing standard scaler, ada K-means, ada PCA, dan Silhouette score. Nah, ini ada di dictionary, di ini ada list saham-saham, 45 saham, seperti ada ASI, ini saham Astra Indonesia, kemudian Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI,
Bank BTN, Bank Mandiri, ada juga GoTo, Gojek Tokopedia ya. Kemudian ada ICBP, ada INDF, Indofood ya. Kemudian ada ISAT alias Indosat, Java, Kalbe Farma, kemudian ada Telkom, dan juga hingga ada Unilever. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah sahamnya ada 45. Nah, untuk metodologi atau lor kerja yang akan kita lakukan yaitu mengambil data historis 5 tahun untuk setiap saham, untuk setiap saham LQ45, untuk setiap 45 saham yang liquid di Indonesia itu. Kemudian mengubah data time series menjadi fitur statistik per saham. Satu saham itu memiliki satu baris fitur. Nah, kemudian melakukan pre-processing, yaitu standarisasi fitur karena K-means ini berbasis jarak ya. Kemudian menentukan jumlah cluster menggunakan elbow dan silhouette. Lalu melatih K-means untuk menghasilkan label cluster setiap saham, kemudian menginterpretasikan cluster menjadi jenis saham berdasarkan ringkasan fiturnya. Kemudian menampilkan visualisasi cluster menggunakan PCA agar mudah dipahami. Nah, di sini kita membuat fungsi max drawdown dengan cara mengambil data close, max, kemudian drawdownnya close dibagi roll max dikurang satu, lalu diambil didemin drawdown minimumnya, kemudian diubah menjadi float ya. Lalu ada fungsi extract fitur one ticker. Jadi ini merupakan sebuah fitur engineering untuk membuat fitur-fitur yang akan kita gunakan untuk dilakukan proses K-means atau proses clustering. Nah, diisi dengan ticker. Ticker ini diambil dari data saham, kemudian start dengan nilai default 2020 bulan 1 tanggal 1. Kemudian di sini Yahoo Finance mendownload data ticker atau emiten saham tadi dengan jarak dimulai dari 2020, yaitu 5 tahun terakhir. Nah, kemudian jika datanya kosong atau kurang dari 300, kembalikan saja none alias tidak usah dipakai. Kemudian di sini ada data feature, eh, ditambah fitur drop. Nah, ini membuang kekosongan data yang kosong. Bukan membuang sih, lebih tepatnya menyesuaikan menggunakan ini dari dari modul Pandas ya untuk mengubah atau mengisi atau menghapus data kosong. Kemudian close diberikan dropna. Kemudian ini red ini merupakan variabel yang akan kita panggil untuk menggunakan fitur-fiturnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada ticker, mean return, volatilitas, kemudian max drawdown, momentum 60 hari, kemudian average volume. Nah, karena Cambridge ini butuh bentuk tabular, kita ubah time series tadi yang awalnya data harga close dan harga volume dari tahun 2020 itu kita ubah menjadi fitur-fitur per saham. Mean return, volatilitas, max drawdown. Ini mean return ini eh, mean rata-rata, kemudian standar deviasi return. Ini untuk menggambarkan volatilitas. Kemudian ada max drawdown. Mean return ini untuk merepresentasikan pertumbuhan harga saham. Jadi dia memberikan gambaran rata-rata harga saham tersebut. Kemudian ada volatilitas. Ini menggambarkan resiko karena seberapa besar fluktuasi naik turunnya sebuah saham. Kemudian ini max drawdown. Max drawdown ini seberapa dalam sekali minus sebuah saham bisa langsung anjlok. Ini untuk eh, resiko penurunan terburuk yang pernah dialami saham. Jadi ini akan menggambarkan resiko yang sangat ekstrim untuk para investor. Kemudian momentum 60 hari ini untuk menentukan arah tren dalam jangka menengah yaitu 60 hari terakhir. Apakah saham sedang naik maupun turun. Kemudian
Average volume ini menggambarkan likuiditas volume pertukaran saham. eh, Dengan volume transaksi ini tinggi, maka saham tersebut dinyatakan liquid karena jika kita ingin jual ataupun beli langsung ada transaksi. Nah, kemudian di return fiturnya. Fitur-fitur ini dipilih untuk merepresentasikan return, kemudian risiko, kemudian ini trend, lalu juga likuiditas saham. Yang merupakan dimensi utama dalam analisis perilaku sebuah saham. Kemudian kita lakukan pemanggilan fungsi di sini ya. Start date bisa diubah ya. Jadi kita bisa ubah mau berapa tahun terakhir. Kemudian ini ada list. Kemudian ini ada list row, ada list violet. Nah, di sini ada fungsi perulangan for T in tickers. Jadi untuk setiap T yang ada di tickers ada di 45 saham. Masukkan ke dictionary feeds. Jalankan ekstrak fitur one ticker dengan T sebagai sahamnya, yang 45 saham, kemudian start date-nya diambil dari sini. Kalaupun tidak diisi, dia sudah ada nilai default. Nah, jika feeds-nya non, maka masukkan dia ke violet. Kenapa bisa non? Karena datanya kosong atau kurang dari 300. Biasanya ini mungkin saham baru ya, atau sahamnya ada masalah. Kemudian jika tidak violet, maka masukkan ke rows ya. Nah, kemudian di sini data frame fitur dijalankan rows, kemudian buang yang kosong, lalu kita print ya untuk datanya berhasil diproses ada 44, kemudian ada satu yang gagal atau kurang data ini AAD, lalu di sini diambil headnya data 5 eh, 5 teratasnya dengan sebagai berikut datanya. Kemudian kita akan melakukan pre-processing atau standarisasi. Nah, ini dilakukan standarisasi karena Kemenes itu berbasis jarak. Tanpa scaling, fitur yang nilai tinggi akan mendominasi. Karena Kemenes menggunakan jarak Euclidean, jika fitur tidak distandarkan, fitur dengan skala besar seperti volume akan mendominasi jarak, akan membuat bias. Karena itu kita harus menggunakan standar scaler. Nah, fiturnya itu kan tadi terdiri dari mean return, volatility, max drawdown, momentum, dan juga efek volume. Nah, di sini dilakukan scalar atau menggunakan standar scalar, kemudian dapat hasilnya. Lalu setelah dilakukan standarisasi, kita coba untuk mencari klaster terbaik menggunakan elbow dan juga menggunakan metode Silhouette. Nah, di sini range-nya dari 2 hingga 8, lalu ada eh reconnect ya. Ada inersia, ada sell score, kemudian ini ada fungsi perulangannya K di dalam KS yaitu 2 sampai 8. Jalankan fungsi K-means untuk perhitungan kelas dengan klaster 2 sampai 8. Lalu perhitungan tersebut kita bisa lihat di grafik ini, plot ini. Kita bisa lihat dua ini masih curam, di sini mulai melandai ya, 3 ke 4. Sini makin melandai, makin melandai. Kemudian kita bisa lihat Silhouette score-nya. Yang tinggi itu 2, 2, 3, dan juga 5 ya. Nah, karena di sini mulai melandainya di 3 dan 4, dan juga di sini 2 memang Silhouette-nya tinggi, tetapi 2 tidak merepresentasikan hasil yang baik untuk interpretasi. Maka dari itu, kita bisa memilih antara 3 dan 4 dan Silhouette score yang lebih tinggi itu dimiliki oleh 3. Maka kita menggunakan clustering 3.
Pemilihan klaster yang tiga bukan karena angka terbaik secara absolut, tetapi karena memberikan keseimbangan antara kualitas clustering dan juga interpretabilitas hasil dibanding cuma menggunakan klaster 2. Nah, output K-means merupakan label cluster untuk setiap saham. Kita sudah melakukan perhitungan elbow dan silhouette. Pada demonstrasi ini kita akan menggunakan clustering 3 karena bisa memberikan interpretasi jenis saham yang cukup jelas. Nah, di sini kita bisa lihat klasternya 3. Kemudian kita akan menjalankan fungsi K-means dengan klaster 3. Kemudian K-means predict. Lalu kita cetak atau kita munculkan ticker dan klaster dengan urutan klaster. Makanya dari itu nol semua dulu, baru satu, baru dua. Nah, di sini kita bisa lihat hasil clusteringnya. Saham dari ADMR, ADRO ini merupakan saham klaster nol. Lalu ada GoTo yang saham klaster satu dan sisanya ada klaster 2. Nah, untuk pengelompokannya kita bisa lihat di sini. eh, Cluster summary, group by cluster dengan fitur calls yang dirata-ratakan. Jadi kolom fiturnya dirata-ratakan, lalu ada eh, ini cluster count untuk memunculkan saham-sahamnya. Cluster nol terdiri dari 14 saham, cluster satu satu saham, dan cluster 2 29 saham. Bisa kita lihat di cluster nol ini. Oke, kita mulai dari cluster satu saja. Yang memiliki mean return yang rendah ya, minus. Lalu volatilitas yang tinggi dan juga MACD drawdown yang tinggi ini memberikan gambaran bahwa ini saham yang sangat agresif dan juga saham yang ekstrim ya. Walaupun ini sahamnya cukup liquid ya. Kemudian untuk cluster nol ini saham yang memiliki return tinggi, lebih tinggi dibanding yang lain, kemudian volatilitas yang juga tinggi, cukup tinggi dibanding saham cluster 2, lalu ada MACD drawdown-nya juga sangat tinggi dibanding cluster 2. Momentumnya memang tinggi, tapi likuiditasnya masih lebih rendah dari saham cluster 2. Jadi bisa kita bilang ini saham yang cukup agresif ya, karena dengan keuntungan yang lebih baik, tapi dengan volatilitas juga tinggi. Nah, bagaimana dengan saham cluster 2? Ini saham yang keuntungannya cukup kecil, tapi volatilitas juga cukup aman dengan max drawdown yang paling rendah dibanding cluster lainnya. Walaupun momentum dalam 60 harinya tidak terlalu tinggi, tetapi saham-saham di sini sangat liquid. Nah, di sini kita pelabelan ya. Eh, ini dengan volatilitas yang rendah disebut stabil. Lalu saham yang agresif itu eh, dia yang volatilitas paling tinggi, sangat agresif. Ini untuk pelabelan. Kemudian kita munculkan labelnya. Saham-saham seperti Indosat ya memang agresif betul. Kemudian GoTo ini sangat agresif ya, saham yang sangat akhir-akhir ini bisa dibilang naik turunnya sangat jauh. Kemudian ini ada saham-saham beberapa saham blue chip seperti BBCA, BBNI, BBRI, BMRI memang termasuk saham yang stabil. Nah, di sini kita bisa lihat PCA-nya, plot PCA yang visualisasi PCA ini akan menunjukkan bahwa saham-saham LQ45 dapat dipetakan ke dalam dua dimensi, utama yang merepresentasikan sebagian besar variasi data. Terlihat di sini bahwa klaster saham stabil berkelompok secara rapat. Jadi dia berkumpul dan memiliki gambaran bahwa saham dengan klaster yang stabil ini relatif homogen dan risikonya cukup rendah. Sebaliknya, klaster saham yang agresif di sini memiliki sebaran yang lebih luas, tidak rapat-rapat seperti saham yang stabil. Di sini sangat agresif, ada yang jauh, tetapi masih termasuk saham yang sangat agresif.
Nah, ini mencerminkan fluktuasi dan juga risiko yang lebih tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat saham Goto yang memiliki klaster satu sendirian. Ini merupakan gambaran sebuah outlier yang menunjukkan karakteristik ekstrim berbeda dari yang lain. Hasil ini memperkuat bahwa clustering yang dihasilkan oleh K-means memiliki pemisahan yang cukup jelas dan bermakna. Visualisasi PCA ini digunakan untuk memvalidasi secara visual bahwa clustering memiliki struktur yang jelas dan konsisten dengan karakteristik statistik masing-masing cluster. Lalu di sini ada penggabungan tabel ya. Di sini kita gabungkan ticker, jenis saham, dan juga clusternya dengan fitur kolomnya yang sudah tadi kita buat ya. Lalu diurutkan berdasarkan nama-nama jenis saham. Nah, kita bisa lihat di sini saham seperti Indosat yang agresif itu memiliki keuntungan yang cukup tinggi dengan volatilitas yang juga cukup tinggi, dengan Rodon juga yang cukup tinggi, dengan eh, ini volume ya, volume yang juga eh, likuiditas yang sangat baik. Kita bisa lihat Goto yang merupakan saham sangat agresif ini memiliki volatilitas yang sangat tinggi, kemudian nilai rata-rata keuntungan yang cukup rendah atau bahkan minus, kemudian drawdown yang sangat tinggi. Ini memberikan gambaran bahwa memang sangat Goto ini saham yang sangat agresif. Lalu kita bisa lihat BBCA, BBNI dan BBRI ini memiliki keuntungan yang cukup rendah tetapi volatilitas yang rendah. Juga ini max drawdown yang cukup rendah. Saham BBCA cuma 0,3, minus 0,3. Lalu untuk rata-rata 60 harinya juga tidak terlalu tinggi, tetapi bisa dilihat volume likuiditasnya sangat-sangat tinggi. Ini membuktikan bahwa saham stabil itu liquid dan aman untuk diperjualbelikan karena kita bisa keluar masuk pembelian dan penjualan dengan sangat baik. BBCA, ini memang BBNI, BMRI, saham-saham blue chip memang termasuk saham yang stabil ya. Kemudian Telkom. Nah, bisa kita lihat bahwa saham Antam juga cukup tinggi, tetapi volatilitasnya cukup tinggi. Ini ini adalah gambaran saham-saham agresif, sangat agresif dan juga stabil. Nah, kesimpulan penelitian ini menggunakan K-means sebagai unsupervised machine learning untuk mengelompokkan saham LQ45. Setiap saham direpresentasikan oleh fitur statistik yang sudah dilakukan proses fitur engineering yang diekstraksi dari data historis 5 tahun yang kita bisa lihat fitur-fiturnya yaitu return yang menggambarkan keuntungan, kemudian ada volatilitas yang menggambarkan risiko, drawdown yang menggambarkan eh, risiko kerugian yang lebih jelas, kemudian ada momentum, kemudian ada volume untuk soal likuiditas. Output utama adalah label cluster dan interpretasi cluster sebagai jenis saham seperti agresif, sangat agresif, dan juga saham yang stabil tadi. Kemudian pemilihan jumlah cluster divalidasi menggunakan elbow dan silhouette. Tidak asal-asalan kita memilih cluster yang kita gunakan. Serta kita juga sudah memvisualisasikannya menggunakan PCA. Kemin berhasil mengelompokkan saham LQ45 berdasarkan kemiripan karakteristik pergerakan tanpa label karena ini adalah unsupervised learning. Sehingga contoh penerapan unsupervised machine learning kita kali ini berhasil ya. Saya harap video ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama saya, dan juga saya harap bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.